Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia edisi Sukses ASPD. Kali ini kita akan membahas penggunaan huruf kapital bagian kedua, serta contoh soal dan pembahasannya. Ayo kita pelajari bersama. Menggunakan ejaan terkait dengan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Mare Sianok, Selat Lombok, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Lembah Baliem. Bisa diperhatikan, di sini adalah nama-nama geografi. Maka, dalam penulisannya, setiap awal kata ini diawali dengan huruf kapital. Baiklah, kita lanjutkan. Sungai Musi, Teluk Benggala, Terusan Suez, Gang Kelinci, Pegunungan Himalaya, Tanjung Harapan, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Rawamangun. Untuk penggunaan huruf kapital pada nama geografi, ada catatan tertentu. Catatan yang A, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Ingat ya, jadi kalau bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk. Di sini Teluk bukanlah nama diri, maka ditulis tidak menggunakan huruf kapital di awal kata Teluk. Contoh selanjutnya, menyeberangi selat, mandi di sungai, berenang di danau. Catatan yang B, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis sebagai huruf kapital. Jadi, jika nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis itu juga tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Untuk lebih jelasnya, misalnya jeruk Bali. Bali di sini bukan sebagai nama geografi atau nama diri Pulau Bali ya. Tetapi di sini adalah nama jenis. Nah, di sini ya, sebagai nama jenis yaitu jenis jeruk Bali. Kemudian kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Setelah kita lanjutkan dengan ketentuan lainnya. Ada ketentuan lagi yaitu nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Perhatikan di sini gula Jawa. Jawa itu di sini sebagai nama jenis, yaitu jenis gula. Itu dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan ini, yang gula pasir. Di mana di sini pasir, Jawa disejajarkan dengan pasir. Dengan tebu, aren, dan anggur. Contoh lagi nih, kunci Inggris. Inggris di sini adalah nama jenis karena bukan bermaksud nama negara, maka ditulis juga dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, di sini kunci Inggrisnya disejajarkan dengan kunci tolak. Kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Ini maksudnya disejajarkan adalah seperti itu ya. Inggris disejajarkan dengan tolak karena sama-sama kunci. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon. Batik Cirebon ini bukan nama jenis, tapi memang asal daerahnya Cirebon. Maka Cirebon di sini C-nya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian batik Pekalongan.
Batik Solo, Batik Yogyakarta, dan Batik Madura. Selanjutnya, selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Di sini film Hong Kong bukan nama jenis film ya, tapi asal film tersebut yaitu dari Hong Kong. Makanya Hong Kong ini diawali huruf kapital karena ini bukan termasuk nama jenis. Demikian juga dengan film India, film Korea, dan film Jepang. Selanjutnya, murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Sumatera Selatan, nah ini bukan nama jenis ya. Kalimantan Timur, demikian juga dengan Sulawesi Selatan. Baiklah, kita lanjutkan dengan ketentuan yang ke-10, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Termasuk di sini semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, kemudian lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Nah, ini kalau yang kata tugas tidak ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan ini untuk yang nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen itu akan diawali dengan huruf kapital. Lebih jelasnya misalnya Republik Indonesia, ini adalah nama negara, maka setiap awal katanya diawali dengan huruf kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ini juga lembaga ya atau badan, maka diawali dengan huruf kapital setiap katanya. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, ini juga adalah nama lembaga. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Nah, ini adalah peraturan, berarti ini adalah sebuah dokumen. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini adalah lembaga atau badan. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP ya seperti ini. Ini juga adalah dokumen, maka diawali huruf besar. Setelah kita lanjutkan di sini yang ke-11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi ini ya untuk judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, itu akan diawali dengan huruf kapital setiap katanya dalam penulisannya. Akan tetapi untuk kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, ini akan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, tapi kecuali ini jika terletak di posisi awal kalimat, maka tetap diawali dengan huruf kapital. Lebih jelasnya kita lihat contohnya. Misalnya, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma ini adalah nama judul buku. Maka di sini setiap katanya diawali huruf besar kecuali ini. Ke, ini kata tugas. Ini juga ke, di sini tidak diawali dengan huruf kapital. Contoh lain, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nah, Bahasa dan Sastra ini adalah nama majalah, diawali dengan huruf kapital kecuali ini kata tugasnya dan. Selanjutnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, ini nama surat kabar ya, Sinar Pembangunan, maka diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, ia menyajikan makalah
Penerapan asas-asas hukum perdata. Nah, ini adalah nama makalah, maka diawali dengan huruf kapital. Baiklah, kita lanjutkan dengan peraturan yang ke-12, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Jadi untuk singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan itu menggunakan huruf kapital. Misalnya SH, singkatan dari Sarjana Hukum. SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. SS, Sarjana Sastra. MA, Master of Art. MHum, Magister Humaniora. MSI, Magister Sains. KH, Kiai Haji. HJ, Hajah. MGR, Monsignor. PDT, Pendeta. Lanjutkan DG, Daeng. DT, Datuk. RA, Raden Ayu. ST, Sultan. TB, Tubagus. DR, Doktor. Ini adalah gelar. Prof, Profesor. TN, Tuan. NY, Nyonya. Dan SDR, Saudara. Setelah kita lanjutkan kembali dengan ketentuan yang ke-13, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Ini kata-kata yang hubungan kekerabatan, yang menunjukkan hubungan kerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Itu akan diawali dengan huruf kapital setiap katanya. Serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Di dalam penyapaan atau pengajuan juga akan diawali dengan huruf kapital. Misalnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, ini Bapak adalah penunjuk hubungan kekerabatan. Selanjutnya, Dendi bertanya, itu apa, Bu? Nah, di sini juga sebagai hubungan kekerabatan, maka diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, silakan duduk, Dik. Ini Dik untuk adik ya, kata orang itu. Selanjutnya, surat saudara telah kami terima dengan baik. Saudara ini juga termasuk penyapaan ya. Hai kutu buku. Nah, kutu buku ini juga untuk sapaan. Sedang membaca apa? Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Nah, Bu dan Bapak ini juga merupakan hubungan kekerabatan. Baiklah, kita lanjutkan dengan catatan untuk ketentuan yang ke-13. Catatan yang A. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, bapak dan ibu di sini bukan sebagai penyapaan, tetapi hanya sebagai kata-kata biasa di dalam kalimat. Maka tidak diawali dengan huruf kapital. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Ini juga ya, bukan bermaksud menyapa ini. Selanjutnya, catatan yang B. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Nah, Anda di sini diawali dengan huruf kapital. Siapa nama Anda? Ini juga diawali huruf kapital Andanya. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Soal yang pertama. Contoh 1. Saudara-saudara Bagas yang tinggal di Jakarta sedang berkunjung ke rumah Bagas. Mereka akan berkunjung ke beberapa tempat yang mereka sukai. Bagas mengantar mereka ke Keraton Yogyakarta dan Museum Benteng Fredeburg. Selain itu, Bagas mengantar mereka membeli oleh-oleh di toko souvenir. Pertanyaannya di sini, perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat yang dicetak tebal dalam paragraf tersebut adalah yang dicetak tebal adalah ini. Mari kita analisis jawabannya. Perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat yang dicetak tebal. Ingat yang dicetak tebal ini ya. Coba yang A. Bagas mengantar mereka ke Keraton Yogyakarta dan Museum Benteng
Vredeburg. Nah, di sini bisa kita lihat penulisan Bagas pakai huruf kapital sudah betul, Keraton Yogyakarta juga betul, Benteng betul. Tapi di sini nih, Vredeburgnya, kenapa P-nya tidak huruf kapital? Nah, ini berarti kurang tepat jawaban A. Coba yang B. Bagas mengantar mereka ke Keraton Yogyakarta dan Museum Benteng Vredeburg. Nah, ini juga di sini bentengnya, B-nya kok tidak dengan huruf kapital. Selanjutnya C. Bagas mengantar mereka ke Keraton Yogyakarta dan Museum Benteng Vredeburg. Nah, ini juga keratonnya tidak menggunakan huruf besar. Tapi coba yang D. Bagas mengantar mereka ke Keraton Yogyakarta dan Museum Benteng Vredeburg. Kita lihat jawabannya. Nah, betul. Ternyata jawabannya adalah D. Karena di sini Bagas pakai huruf kapital sudah betul. Keraton Yogyakarta, K, Y pakai huruf besar. Terus Museum Benteng Vredeburg. Nah, ini juga dengan huruf kapital semua awal katanya. Berarti kunci jawabannya adalah, untuk contoh satu adalah D. Kita lanjutkan dengan contoh 2. Judul buku yang dipinjam Joko di perpustakaan yaitu Dari Kegelapan ke Cahaya Terang. Pertanyaannya, penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah, mari kita analisis jawabannya. Ingat, untuk huruf kapital pada judul buku harus diawali dengan huruf besar. Maka kita coba lihat kalimat di atas, karena yang ditanyakan di sini penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut. Mari kita analisis jawabannya. Yang ditanyakan di sini adalah penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah di sini A. Judul buku yang dipinjam Joko di perpustakaan yaitu Dari Kegelapan ke Cahaya Terang. Di sini J-nya awal kalimat tentu huruf kapital. Nah, di sini nama orang Joko juga J-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian di perpustakaan yaitu Dari. Nah, Dari di sini adalah sebagai awal judul, maka diawali huruf besar. Dari Kegelapan ke Cahaya Terang. Di sini ke-nya kata tugas tidak menggunakan huruf besar, betul. Yang B, judul buku yang dipinjam Joko di perpustakaan. Nah, ini perpustakaannya ini harusnya P-nya huruf kecil, yaitu Dari Kegelapan ke Cahaya Terang. Kemudian C, judul buku yang dipinjam Joko di perpustakaan yaitu Dari Kegelapan ke Cahaya Terang. Nah, ini salahnya karena di awal judul harusnya tetap huruf besar walaupun ini kata tugas. D, judul buku yang dipinjam Joko di perpustakaan yaitu Dari Kegelapan ke Cahaya Terang. Nah, ini salahnya darinya diawali huruf kecil dan ke-nya kata tugas di tengah ini harusnya diawali huruf kecil. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Penulisan judul karangan yang benar adalah, kita coba lihat yang ditanyakan, penulisan judul karangan yang benar. Yang A, menebar kebajikan kepada sesama ciptaan Tuhan. Nah, di sini kita lihat kepada, apakah dengan huruf kapital. Kemudian B, tabungan amal kebaikan untuk bekal di akhirat. Nah, untuk ini apakah dengan huruf kapital. Kemudian C, serpihan kenangan dari lereng Merapi. Nah, ini darinya juga adalah kata tugas tidak menggunakan huruf besar, adalah betul. Dan D, oseng-oseng kangkung sangat cocok untuk disantap pada pagi hari. Nah, ini malah yang diawali huruf besar hanya oseng-osengnya, yang lainnya tidak. Maka jelas ini tidak tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, serpihan kenangan dari lereng Merapi. Setelah kita lanjutkan dengan contoh keempat. Prof. Dok
Suyatno, SPD, MPD, seorang guru besar di UNY. Perbaikan kalimat tersebut adalah yang A. Prof. Dok. Profesor Dr. Suyanto, SPD, MPD, seorang guru besar di UNY. Di sini kesalahannya adalah SPD, harusnya D-nya itu kecil. MPD, D-nya juga harusnya kecil. Di UNY, nah singkatan UNY harusnya tidak perlu pakai titik-titik di sekitar huruf ini. Yang B, Profesor Dr. Suyanto, SPD, MPD, seorang guru besar di UNY. Ini sudah betul UNY-nya, tapi ini di SPD dan MPD-nya D-nya masih huruf besar. Kemudian yang C, Profesor Dr. Suyanto, SPD, MPD, seorang guru besar di UNY. Nah, di sini DR-nya apa huruf besar? R-nya. Selanjutnya D, Profesor Dr. Suyanto, MPD, SPD, MPD, seorang guru besar di UNY. Di sini DR-nya sudah R-nya paling kecil, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Baiklah, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dukung terus channel ini untuk kesuksesan kalian semua. Saya doakan semoga semuanya sukses dengan nilai bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.